Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saat ini saya berada di sungai mandi. Kali ini saya akan membahas tentang misteri dusun Rabunan. Tentunya saya sudah berada di desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Dusun Rabunan, berdasarkan keterangan dari Kitab Negara Kertagama atau Lontar Negara Kertagama yang ditulis pada tahun yang sama saat kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke wilayah Probolinggo. Di dalam Negara Kertagama tercatat atau ditulis nama Rim Segara, atau pada catatan prasasti Batur disebut Sri Kasogatan Kaliasem. Mana setelah saya teliti di sana, yang disebut Kaliasem sudah ditemukan. Kaliasem itu adalah sebuah sungai yang memang rasanya asam ya, ketut-ketut. Prabu Hayam Wuruk menuju ke Rim Segara. Rim Segara ini adalah suatu padepokan yang saat ini berlokasi di Dusun Rabunan Blok Cangkaan. Sebagaimana pada tahun 1917 dahulu, di dusun inilah atau di Blok Cangkaan inilah ditemukan yang namanya prasasti Batur yang mencatat tentang kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke wilayah desa Batur, ya saudara. Inilah suasana dusun Rabunan yang dialiri oleh sungai yang sudah tidak asam lagi, karena asamnya itu yang berada di Blok Cangkaan. Sedangkan ini dusun Rabunan bawah yang sudah tidak asam lagi airnya. Di prasasti Batur menyebutkan Sri Kabuyutan Kaliasem. Setelah diteliti dari mana kata Kaliasem ini, ternyata diambil dari rasa air sungai atau air terjun. Di sini ada air terjun yang berada di dusun Rabunan, Blok Cangkaan. Nah, di sini ada dua air terjun. Yang pertama air terjun yang rasanya panas ya saudara, panas sekali di sini ya. Terlihat hawa panasnya itu sampai membuat rabun kamera saya. Kemudian di sini ada juga air terjun yang dingin. Nah, dari campuran air terjun dingin dan panas, akhirnya menjadi satu dan rasanya itu seperti asam-asam dikit gitu ya, seperti asam. Nah, dari situlah penyebutan Kaliasem disematkan pada daerah ini, bahkan dicatat di dalam prasasti Batur disebut sebagai Kaliasem. Disinilah di areal Dusun Cangkaan atau Dusun Rabunan Blok Cangkaan dilakukan perjanjian antara Kerajaan Majapahit dengan penduduk atau masyarakat Tantra Bhairawa, yang mana dahulu wilayah ini dihuni oleh masyarakat Tantra Bhairawa atau masyarakat yang menyembah Dewi Durga, yang mana tentang sesembahan Dewi Durga ini juga dicatat di dalam prasasti Candi Kedaton. Ini dia prasasti Candi Kedaton. Condro Polo Incaka Sosro Saketi Wis Odo Sosoto Wijoyo No Buddha Wukulang Det Aneng Olowaru Biru ing Motohak ke par
ni songso adega gong atolo akso molo dropodo alam bono adi muko widurgo. Dari perjanjian Prabu Hayam-Wuruk dengan masyarakat Tantra Bhairawa, perjanjian yang berisi tentang masyarakat Tantra Bhairawa di sekitar ini tidak boleh lagi melakukan upacara adat yang menggunakan sarana manusia atau manusia dikorbankan ya untuk dijadikan pengorbanan terhadap Dewi Durga. Itu perjanjiannya dengan Prabu Hayam-Wuruk dan masyarakat Tantra Bhairawa. Dalam perjanjian juga Prabu Hayam-Wuruk atau Kerajaan Majapahit siap mensuplai daging hewan yang dibutuhkan oleh masyarakat Tantra Bhairawa ketika akan melakukan upacara persembahan. Menurut keterangan kitab Akeman, masyarakat Tantra Bhairawa di kaki pegunungan Argopuro ini yang saat ini menjadi desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, ini dihuni oleh masyarakat Tantra Bhairawa atau masyarakat-masyarakat yang suka memakan daging manusia. Namun tanda kutip manusia bukan sahabatnya ya, bukan tetangganya, bukan saudaranya, tapi manusia dari luar, yang mana dahulu ketika ada seseorang yang datang ke daerah masyarakat Tantra Bhairawa yang mana saat ini menjadi wilayah Probolinggo, tidak akan kembali pulang dengan selamat. Walaupun manusia yang datang pada waktu itu orang yang termaksud sakti mandraguna atau orang yang saktinya orang masuk ke dalam area masyarakat Tantra Bhairawa, maka kesaktiannya akan hilang lenyap, tidak bisa digunakan lagi, sehingga manusia tersebut yang datang tanpa izin akan menjadi tumbal. Orang yang datang tanpa izin. Nah, di sini setelah saya melakukan penelitian dan penelusuran wilayah, ditemukan sebuah lencana atau kalau saat ini disebut KTA ya saudara, lencana tanda masuk yang bergambar Dewi Durga. Seperti ini bentuknya ya. Jadi lencana tersebut digunakan oleh orang yang akan masuk ke wilayah Tantra Bhairawa yang saat ini menjadi 4 kabupaten ya saudara. Masyarakat Tantra Bhairawa kekuasaannya itu atau wilayahnya itu sekarang menjadi 4 kabupaten: Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo. Jadi wilayah yang dikuasai oleh masyarakat Tantra Bhairawa itu lebih tepatnya saat ini kita sebut wilayah Tapal Kuda. Jadi wilayah Tapal Kuda ini dahulu bukanlah wilayah yang sembarangan ya saudara. Jadi setiap orang yang masuk tanpa izin ke wilayah Tapal Kuda dahulu, walaupun orang tersebut dipandang sangat sakti, maka kesaktiannya akan hilang ketika masuk ke dalam wilayah Tapal Kuda. Itulah kejayaan wilayah Tapal Kuda dengan masyarakat Tantra Bhairawa. Dan hal itu menurut catatan-catatan manuskrip kuno, yaitu Akeman, juga beberapa prasasti yang mendukung cerita tersebut, yang mana wilayahnya termasuk wilayah yang wingit dan banger. Ternyata pusatnya berada di wilayah
Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang dicatat oleh Negara Kertagama Pupuh 31 sampai 25. Silahkan baca di situ, ada penyebutan yang namanya Rim Segara, Rimba Segara, Rim Segara, atau letaknya di dalam hutan gaibnya gaib. Itu yang tercatat di dalam Negara Kertagama. Setelah diteliti dengan baik, maka di sini saya temukan beberapa tempat atau beberapa lokasi. Yang pertama, Gua Sekarsari. Nah, ini ada semacam gua atau hunian purba yang saat ini kita kenal dengan Gua Sekarsari. Kemudian ada semacam batu umpak, batu yang memang sengaja dibuat oleh manusia pada zaman dahulu untuk dijadikan sebagai pijakan atau tiang atau penyanggah suatu bangunan, yang dilihat dari penyanggahnya saja sudah segitu besar dan sangat kuat. Berarti di situ memang ada sejenis bangunan yang cukup besar. Kalau saat ini bisa dibilang seperti hotel atau villa atau apalah itu ya, jika dilihat dari bentuk batu penyanggahnya atau batu umpaknya, batu umpak zaman dahulu. Kalau batu umpak zaman-zaman setelah kerajaan Majapahit atau zaman kerajaan Kesultanan, batu umpaknya kecil ya saudara, berbentuk segi empat. Itu batu umpak dan lubang. Kalau batu umpak atau yang saya beri nama situs Cangkaan, itu batu umpaknya sangat besar saudara, panjang, menembus bumi, memiliki ukuran lebih dari 4 meter panjangnya. Jadi situs Cangkaan ini menandakan bahwasanya di tempat ini dahulunya ada semacam hunian kuno yang menyambung dari Rabunan, Tanah Merah sampai ke Sekarsari. Jadi hunian tersebut menyambung ya saudara, tidak putus, yaitu huniannya Wong-Wong Tantra Bhairawa. Menurut catatan-catatan kuno atau manuskrip kuno, baik itu berupa lontar ageman juga prasasti Candi Kedaton, itu disebutkan bahwasanya Tantra Bhairawa ini mulai ada sebelum tahun 1000, sudah mulai ada di sana, yang mana tercatat atau dicatat tentang letusan 12 gunung purba yang pernah terjadi di wilayah tersebut, ditulis antara tahun 1000. Berarti letusan gunung purba itu terjadi sebelum tahun 1000. Penelitian saya terhadap bukti-bukti sejarah yang saya temukan di lokasi, wilayah tersebut mulai dihuni antara tahun 400 Masehi. Kalau melihat dari bukti-bukti sejarah yang ada di wilayah tersebut ya, yang wilayahnya bergunung-gunung dan berbukit-bukit, itu mulai dihuni oleh masyarakat Tantra Bhairawa mulai tahun 400 Masehi. Jadi misteri Cangkaan itu berhubungan atau memang terjadi karena telah dicatat dalam lontar juga prasasti yang saat ini
menjadi Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Saat ini ya, kalau dulu disitulah pusat dari peradaban manusia pertama di wilayah Tapal Kuda. Sebelum ada wilayah lain yang saat ini kita kenal atau kita bahkan tahu, hafal di luar kepala, wilayah Tapal Kuda. Itu pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Tapal Kuda ini dinamakan wilayah Gangjuru. Masyarakat Tantra Bhairawa ini punya budaya ya saudara, budaya atau selamatan tahunan atau bulanan, juga hari ke-7, hari kedua, hari ke-11 dan lain-lain itu ada budayanya. Dan ketika mereka melaksanakan upacara tersebut menggunakan daging manusia sebagai hidangan. Itu sebelum terjadi perjanjian antara kerajaan Majapahit dengan masyarakat Tantra Bhairawa, atau perjanjian sebelum perjanjian antara Prabu Hayam-Wuruk dengan masyarakat Tantra Bhairawa di Rim Segara. Karena di sini saya teliti, kenapa sih seorang raja, kalau sekarang itu presiden nih saudara, seorang raja mau-maunya berkunjung ke gunung berlama-lama di sana tanpa tujuan atau tanpa niat atau tanpa ada kegiatan yang sangat penting. Ternyata setelah diteliti, kegiatannya adalah bukan perjanjian antara masyarakat Tantra Bhairawa dengan di kerajaan Majapahit. Perjanjian tersebut pun dicatat di dalam prasasti Batur. Sekarang berada di museum ya saudara, yaitu prasasti Batur. Bisa dibilang perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian Batur, yang kemudian pada masa-masa berikutnya, terutama pada masa kolonial ya, Perjanjian Batur ini dikembangkan ceritanya oleh penjajah menjadi Perjanjian Sabdo Palon Noyo, manusia dengan jin. Itu menurut catatan-catatan yang diberitakan pada masa kolonial Belanda dan dipercaya sampai sekarang. Yang kalau saya baca Perjanjian Semar Bendroyudo, isinya sama dengan catatan prasasti Batur. Itu sama isinya ya. Namun ketika saya meneliti Perjanjian Sabdo Palon Noyo Gonggong, ketika saya teliti ini tidak ditemukan bukti sejarahnya atau catatannya kemana dan di mana. Suatu cerita zaman dahulu yang diceritakan dalam secara tutur tinular, ketika tidak ada catatannya, tidak ada prasastinya, maka cerita tersebut menjadi dongeng ya saudara, bukan benar-benar terjadi atau tidak benar-benar terjadi, karena memang itu sengaja dibuat oleh Belanda untuk menutupi keaslian dari sejarah tersebut. Dan herannya sampai sekarang Perjanjian Sabdo Palon Noyo Gonggong ini tetap yakin akan terjadinya perjanjian tersebut. Intinya Perjanjian Semar itu tidak ada, yang ada adalah Perjanjian Batur sesuai dengan keterangan prasasti Batur. Itulah saudara cerita saya kali ini, dan akan saya ceritakan sejarah-sejarah di desa-desa berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.